Sore Ibu Agung Puspa. Sore Satri. Terima kasih banyak Ibu Agung sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara saya ini. Nah, ada beberapa topik nanti yang ingin saya tanyakan kepada Bu Agung ya. Topik yang pertama itu adalah motivasi belajar siswa, kemudian yang kedua itu adalah kesulitan siswa mengerjakan soal cerita, yang ketiga itu adalah komunikasi matematika, dan yang terakhir berkaitan dengan miskonsepsi materi. Sebelum saya bertanya, Bu Agung, apakah ada kegiatan lain mungkin di luar? Untuk hari ini tidak. Begitu ya Bu Agung ya, berarti kita bisa banyak membahas tentang keempat topik yang tadi saya bahas. Saya langsung pertanyaan Bu Agung, boleh? Bisa. Yang pertama, selama Ibu menjadi guru di sini, menurut Ibu bagaimanakah kondisi motivasi belajar siswa? Kondisi motivasi belajar siswa selama dia mengajar di sini ya, ada beberapa siswa yang bisa langsung memahami, motivasinya bagus, ada yang sedikit kesulitan untuk memotivasi dia belajar pelajaran matematika, dianggap sulit untuk siswanya. Berarti ada yang motivasinya baik, tapi ada juga yang motivasinya rendah karena menganggap bahwa matematika itu sulit, begitu ya Bu Agung ya. Oke. Menurut Ibu sendiri, apa sih penyebab siswa yang memiliki motivasi belajar itu rendah, terutama untuk pelajaran matematika? Terutama dia dalam menganalisa soal, memilah rumus yang mana mau digunakan sesuai materi yang agak sulit mereka menganalisa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Apakah ada faktor-faktor lain belum, misalnya dari luar, yang mempengaruhi motivasi belajar siswa? Mungkin saat ada kondisi dia lagi sakit ataupun situasi kondisi badannya tidak fit, dan mungkin tidak nyaman mereka, misalnya dapat jamnya siang ataupun sore merasa nggak nyaman, motivasinya agak rendah jadinya. Berarti kalau mungkin dapat jam-jam terakhir khususnya ya matematika Bu ya, agak menurunkan minat motivasinya untuk belajar. Dari penyebab-penyebab itu, kira-kira bagaimana sih caranya Bu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Misalnya seandainya dapat jam terakhir, kita isi sharing dulu sebentar, kayak ice break ya, nanya siswanya dulu biar memancing mereka untuk belajar, biar lebih konsentrasi lagi, baru mulai fokus ke pembelajaran. Kalau menurut Ibu Agung, siapa saja yang berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar? Yang paling dominan sebenarnya dalam diri siswa dan didukung oleh guru itu sendiri. Berarti model pembelajaran inovasi di kelas juga mempengaruhi. Iya, situasi kelas juga. Bu Gung, kita ke topik yang kedua nih Bu Gung, tentang soal cerita. Nah, seperti yang kita tahu Bu Gung, matematika itu kan soal-soalnya pasti banyak yang berkaitan dengan soal-soal cerita. Misalnya di materi luas, materi peluang, kemudian materi turunan, kemudian bunga, yang itu kan banyak soal-soal ceritanya Bu Gung. Nah, saat Bu Gung mengajar materi-materi seperti itu, apakah Bu Gung pernah menemui siswa yang mengalami kesulitan mengerjakan soal cerita Bu Gung? Ada beberapa, mereka karena sulitnya menganalisa kata-kata di soal cerita tersebut kan, yang mana misalnya yang masih kayak ada soal cerita tentang lebih besar, lebih kecil, yang seperti itu agak sulit mereka menuangkannya. Kira-kira apa lagi Bu yang menyebabkan selain sulit menganalisa soal cerita itu? Mungkin sama saat kondisi siswanya saat dapat belajar sore atau siang hari, pas kan sampai setengah 4, agak gimana ya, konsentrasinya agak buyar. Oh iya, berarti konsentrasinya belum ini maksimal, dia mungkin ngantuk, lelah dari pagi karena pas dapat waktunya sore hari, siang menjelang sore ini. Kemudian kalau itu penyebabnya siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal cerita, solusi apa kira-kira Bu
yang bisa kita gunakan untuk mengatasi kesulitan siswa mengerjakan soal cerita? Mengatasinya adalah memancing siswa untuk pelan-pelan baca dulu soal ceritanya, telaah dulu pelan-pelan. Setelah itu diarahkan, ini loh maksudnya bagian ini, turunan ini, misalnya integral ini bagaimana prosesnya. Arahkan dia dari awal yang sederhana terus meningkat sehingga lebih fokus konsentrasi mereka untuk menyelesaikan soal tersebut. Ya benar sekali ya Bu Guru ya, ternyata kalau kita mau siswa itu memahami atau tidak kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita, kita mesti mengarahkan dari soal yang sederhana menjadi ke soal yang lebih kompleks lagi permasalahannya. Kemudian kita juga harus mengkondisikan mungkin saat itu bagaimana situasinya. Ya benar. Kemudian kita ke topik berikutnya Bu Guru. Topik ketiga yaitu tentang rendahnya komunikasi matematika siswa. Seperti yang kita tahu kan Bu Guru, saat misalnya kita menerapkan diskusi di kelas, siswa itu kadang kesulitan untuk menyampaikan pendapat, gagasannya, jawabannya. Nah, saat Ibu mengajar di kelas, pernahkah menemukan kendala siswa seperti itu Bu Guru? Pasti ada. Ada tapi tidak semua ya. Ada beberapa siswa seperti itu berkomunikasi. Pertama awalnya mereka mungkin sulit sekali bagaimana yang memulai pertanyaan komunikasinya mereka tentang materi yang mereka akan pelajari, karena belum memahami materi yang diberikan. Kurangnya memahami materi yang diberikan, makanya agak takut kalau mereka bertanya, berkomunikasi, nanti enggak begini, enggak begitu, nanti saya ditunjuk ke depan, mungkin seperti itu dia komunikasinya. Tapi lama-lama setelah memahami, mengikuti pembelajaran, mereka antusias, bisa mengikuti komunikasi dengan baik. Kalau boleh saya minta tolong sama Bu Guru, bisa nggak disimpulkan apa sih penyebab paling mendasar siswa itu mengalami kesulitan komunikasi matematikanya itu telah? Awalnya karena mereka kurang paham, pemahamannya mereka kurang, agak takut jadinya. Benar nggak saya mau bertanya, berkomunikasi, benar nggak saya begini, nggak saya dibeginikan nanti sama gurunya, takut nanti saya maju berdiri nanti depan lama seperti itu, mereka merasa takut. Kemudian solusinya bagaimana Bu Guru untuk mengatasi rendahnya komunikasi? Nah, pertama tetap dulu kenali dulu siswanya, tanya dulu siswanya apa masalahnya, kenapa kalian seperti ini, nggak paham, kurang paham, untuk pelajaran matematika teorinya ini bagaimana. Setelah itu arahkan, kasih tahu dengan pelan-pelan, jangan takut salah kalau mengutarakan masalah tentang pelajaran matematika. Ibu sebagai guru pasti akan membimbing kalian, memberikan arahan-arahan kemana, langkahnya bagaimana, seperti itu. Merangkul siswa biar mereka nggak takut yang namanya pelajaran matematika yang sering takut, sulit, seperti itu. Ya benar sekali ya Bu Guru ya. Kalau siswanya udah takut duluan, gimana caranya Makanya dia agak grogi berkomunikasi? jadinya Ya, komunikasinya. Kita ke topik yang terakhir nih Bu Guru, tentang miskonsepsi materi. Nah ini pasti sering sekali dilihat ya Bu Guru ya. Nah kalau menurut Bu Guru, kira-kira apa penyebab siswa ini mengalami miskonsepsi materi? Masalah miskonsepsi mungkin dasar mereka belum paham dari awal. Mereka mungkin dari SD, SMP. Nah kebetulan di SMK ada materi yang hampir sama seperti di SMP. Dari SMP mereka konsepnya agak masih bingung, kemudian diterapkan di SMK tambah bingung lagi karena ada rasanya kurang paham menganalisa, kan konsepnya salah jadinya. Setelah diarahkan begini loh konsepnya sebenarnya, diawali dari SMP begini, terus di SMK mereka setelah dikasih tahu begini konsepnya, sehingga miskonsepsi itu bisa perlahan-lahan teratasi.
Solusinya berarti Solusinya tetap diajak bicara mereka dari hati ke Komunikasi hati ya, awal. komunikasinya bagaimana, apanya sebenarnya masalah kalian, konsep bagian mananya, nggak pahamnya bagian mana, seperti itu. apakah latihan yang rutin sering itu juga bisa membantu mengurangi miskonsepsi siswa? Iya betul, latihan yang sering dan tetap seandainya ada tugas, guru itu tetap mengoreksi dan memberikan hasilnya ke siswa. Itu terutama Iya. mereka ada rasa, oh iya ini saya salah, bagian ini saya salah, mereka langsung konsep, oh ya ini benar, karena bertanya sama guru, berani ada komunikasi sama si gurunya, bagian ini nggak paham, saya nggak ngerti bu, ini saya begini, oh ya langsung guru, saya sebagai guru masih memberitahu siswanya ini penjelasannya seperti ini ya. Kita harus tetap merangkul siswa tersebut walaupun mereka tidak bisa, kita ajarkan dari yang nggak bisa jadi bisa, bukan biar harus pintar enggak. Yang Ya. penting mereka Iya, mau hadir di kelas bisa mau bertanya walaupun sedikit masalah konsep, masalah komunikasi mereka biar pelajarannya lebih nyaman dan asik. Benar sekali Bu Gung ya. Kalau mereka nyaman, asik, jadi dan pikiran senang, mereka ya, pasti akan senang ya. pelajaran matematika, tidak ditakuti sulit. Sulit ya. Berubah jadinya persepsi siswa ya Bu Gung ya, Iya. dari persepsi matematika sulit menjadi matematika Iya, itu menyenangkan. seperti itu. Iya, Bu ya. Ya, terima kasih sekali Bu Gung. Ini Sama-sama. luar biasa sekali menginspirasi pengalaman Bu Gung selama ini. Semoga bisa saya adaptasi Iya. hal-hal positifnya untuk memperbaiki pembelajaran. Iya, Terima kasih Bu Gung.